Anda. Di Health Talk kali ini kita akan ngomongin tentang kesehatan wanita dan pastinya dengan Dr. Denny Kusen yang sudah sangat berpengalaman ya. Oke. Oke. Invite dulu dokternya. Halo dok. Halo. Sudah bergabung ya? Oke. Iya. Halo dok, apa kabar? Halo Bu Nia, apa kabar? Baik. Gimana kabarnya juga? Baik, alhamdulillah dok. Senang banget nih bisa ngobrol lagi, bisa ketemu lagi dan bisa berbagi sharing tentang ilmu tentang ini ya dok ya, pemeriksaan organ kewanitaan ya dok ya. Ya, betul. Karena kan Jadi, mungkin belum banyak nih dok topik ini karena mungkin kayak masih malu-malu kita juga. Aku juga sebagai wanita juga kadang kayak risih gitu ngomongin kayak gini. Tapi kali ini kita share aja. Jadi Sobat Healthcare juga bisa langsung tanya apapun di kolom Q&A. Nanti kita jawab ya dok ya bareng-bareng. ya. Nanti kita akan bahas dan kupas satu persatu. Jadi yang mau nanya silakan gak usah malu-malu, bisa tanya di kolom Q&A ini answer ya. Nanti bisa kita bahas satu persatu. Betul sekali. Jadi nggak usah lama-lama nih dok, kita langsung share aja ya dok ya. Ya, siap. Iya. Oke dok, silahkan. Oke, kita buka ya. Ya, udah terlihat ya? Sudah dok. Oke, siap. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan kembali saya dengan Dr. Denny, bagian spesialis kebidanan kandungan dari Ciputra Medical Center. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai pentingnya pemeriksaan organ kewanitaan. Ya, jadi untuk para sobat healthcare sekalian yang ingin bertanya-tanya, silakan ya. Oke, kita bahas. Nah, ini sebagai gambaran kalau mau lihat mengenai kondisi dari organ reproduksi perempuan ya. Nah, jadi yang perlu kita lihat adalah kalau yang para mams tahu, ini adalah bagian vagina, dinding luarnya itu ya. Kemudian kalau di dalam lagi itu ada namanya rahim ya. Nah, rahim itu yang ini ya. Ini kondisi rahim, kemudian ini adalah indung telurnya ya. Jadi sel telur dari kondisi dari rahim tersebut. Nah, jadi kalau ada yang tanya, dok, apa sih bedanya si miom sama kista? Nah, bedanya adalah kalau misalnya miom, dia di sini. Sedangkan kalau kista itu dia di luar. Jadi kalau miom sama kista itu sesuatu yang berbeda ya. Kemudian ada juga yang tanya, dok, ada yang namanya kayak kanker serviks itu di mana sih? Nah, kalau serviks itu dia di bagian bawah ya, jadi di bagian sini. Jadi kalau untuk menentukan nih seseorang nih apakah dia serviksnya bermasalah atau enggak, nah kita adalah periksanya dengan namanya pap smear ya. Jadi kita periksanya di area sini, pap smear. Sedangkan kalau kita misalnya pengen tahu ada miom atau kista, nah itu kita USG. Nah jadi USG itu kita melihat dari sini dan sekitarnya. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya USG untuk menentukan cervix nggak bisa, karena itu mesti pap smear. Jadi pap smear dan USG itu sesuatu hal yang beda ya tujuannya ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, next. Ini kelihatan nggak nih? Oke, next. Nah, kita akan bahas mengenai mengapa sih wanita perlu melakukan pemeriksaan organ kewanitaan ya secara berkala ya. Nah, jadi ini saya bahas mengenai yang umum-umum nih, penyakit organ reproduksi pada kewanitaan. Nah, biasanya yang paling sering itu tuh kanker serviks, kemudian miom, ya, habis itu ada kista. Kemudian ada juga yang namanya PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Ini sebagai gambaran seputar yang paling umum ya, yang biasa terjadi. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai kanker serviks. Nah, kenapa sih kita angkat topik mengenai kanker serviks? Nah, jadi gini, dari Badan Dunia menyimpulkan bahwa setiap 2 menit di dunia ini ada satu wanita yang meninggal karena kanker serviks. Ya, itu data dari dunia. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri dikatakan setiap 1 jam itu ada satu wanita yang meninggal karena kanker serviks. Nah, ya, jadi angka kematian karena penyakit ini cukup tinggi. Nah, ini, jadi ya. Perlu diketahui, kanker serviks merupakan salah satu pembunuh paling besar di Indonesia. Ya, jadi untuk penelitian saat ini yang paling tinggi yaitu ganti-gantian tuh antara kanker serviks dan kanker payudara. Jadi mereka tuh suka ganti-gantian antara yang penyebab kematian paling tinggi. Nah, oleh karena itu saya sangat concern sekali mengenai permasalahan kanker serviks ini karena sebenarnya kanker serviks ini dapat kita tangani, dapat kita obati kalau ketahuannya di awal ya. Jadi sebenarnya satu-satunya kanker yang bisa diobati adalah kanker serviks. Tapi kalau ketahuannya di awal, tetapi kadang-kadang
banyak yang ketahuannya sudah terlambat. Nah, itulah yang menjadi perhatian saya. Jadi saya sedih juga kenapa agak telat gitu ya. Nah, nanti kita bahas di sini. Oke, di mana sih lokasinya? Nah, tadi saya sudah ngomong ya. Jadi cervix itu posisinya di bagian bawah ya, di daerah sini. Nah, jadi dia penyakitnya di sini awalnya. Nah, dari sini dia bisa menyebar sampai ke lokasi yang lain. Nah, jadi makanya itu adalah kita perlu lakukan pemeriksaan namanya pap smear ya. Jadi untuk mendeteksi adanya kelainan di sini ya. Oke. Nah, bagian ini saya mau menjelaskan nih. Jadi kalau kondisi serviksnya normal adalah seperti ini. Ini serviks yang sehat ya. Nah, jadi kanker serviks itu disebabkan oleh virus namanya HPV. HPV itu adalah Human Papilloma Virus. Nah, jadi kalau misalnya seseorang terkena virus ini, dia dari ringan, kemudian sedang, kemudian berat, baru jadinya kanker ya. Nah, perjalanan dari dia kena dari virus ini sampai ke kanker sebenarnya cukup lama, yaitu sekitar 3 sampai 17 tahun. Ya, jadi nggak langsung misalnya hari ini kena, besok langsung kanker. Enggak gitu ya. Jadi ini sebenarnya tergolong lama. Oleh karena itu, tujuan kita dari pap smear adalah kita mendeteksi yang di sini nih, dari yang ringan sampai sini. Jadi tujuan kita itu bukan cari yang udah kanker, tujuan kita adalah cari yang masih di awal. Nah, di awal inilah yang masih bisa kita obatin gitu ya. Jadi biar mencegah jangan sampai ke kanker. Nah, kadang-kadang keluhannya di yang ringan sampai sini itu kadang-kadang nggak ada keluhan. Jadi kadang-kadang orang, saya nggak usah periksa lah dok. Orang saya nggak ada keluhan, ngapain saya periksa? Nah, itu yang persepsi yang salah ya. Jadi jangan sampai sudah ada keluhan baru diperiksa. Jadi kalau kadang-kadang keluhannya misalnya pendarahan lah, keputihan, nah itu rata-rata sudah yang di kanker di sini gitu loh. Sedangkan yang di sini itu masih belum ada keluhan gitu. Jadi makanya tujuan kita pap smear adalah mendeteksi di awal. Jangan sudah ada keluhan baru periksa. Jadi sebelum keluhan periksa. Jadi misalnya nih ya, ini kan dikatakan 3 sampai 17 tahun. Jadi saya mau menyampaikan bahwa misalnya nih ada seseorang yang kena sekitar usia 20 tahun. Nah, dia mungkin baru akan ketahuan deteksi kanker adalah sekitar usia 40 tahunan. Karena ya saya bilang itu, dia perjalanannya itu nggak cepat ya. Jadi dia lama. Jadi makanya itu saya bilang ini sebenarnya satu-satunya kanker yang bisa diobatin kalau ketahuannya di awal ya. Jadi maka itulah dilakukan pemeriksaan. Nah, siapa sih yang wajib periksa gitu ya? Jadi yang wajib periksa adalah saya bilang adalah semua yang sudah aktivitas seksual lebih dari 3 tahun. Nah, jadi mengapa 3 tahun ya ini? Kesimpulannya dari penelitian dikatakan kalau sudah 3 tahun aktivitas seksual diwajibkan untuk periksa pap smear ya untuk mencegah terjadinya hal ini. Oke, next. Nah, apa sih faktor-faktor resikonya? Nah, faktor resikonya itu pertama, ganti-ganti pasangan ya. Kedua, hubungan seks yang terlalu awal ya, sejak usia misalnya masih muda gitu ya. Atau misalnya dia mempunyai anak yang dia sudah hamil pada saat usianya masih muda, atau seseorang yang mempunyai anaknya yang banyak itu dikatakan mempunyai resiko lebih tinggi, atau seseorang yang misalnya merokok ya dikatakan itu bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh, atau seseorang yang sistem imunnya yang rendah. Nah, jadi banyak yang bilang, dok, saya nggak usah periksa dok, orang saya sama suami saya saling setia kok. Jadi saya mau menekankan di sini, jadi pemeriksaan pap smear itu nggak mesti dalam arti kutip orang yang nakal, enggak ya. Jadi yang saya mau tekankan adalah pemeriksaan pap smear itu diwajibkan untuk seseorang yang sudah aktivitas seksual, nggak peduli siapapun gitu loh. Jadi misalnya sudah berhubungan, pokoknya intinya adalah misalnya gini, dok, saya berhubungan seksual sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Setelah itu saya nggak pernah hubungan seksual lagi. Apakah saya tetap wajib periksa? Jawabannya adalah tetap wajib. Seperti yang sudah saya katakan bahwa misalnya seseorang kalau sudah kena, dia itu paling cepat adalah ketahuannya 3 tahun. Jadi maka dari itu adalah nggak peduli dia selama ini sudah misalnya ya maaf kalau misalnya suami sudah nggak ada gitu ya, tetap periksa. Jadi tujuannya adalah untuk mendeteksi. Jadi jangan sampai terlambat ya. Oke, nah ini gejala-gejalanya. Jadi yang saya mau tekankan yaitu pada awalnya tidak ada keluhan pada stadium awal. Nah ini yang mau saya tekankan ya. Jadi memang nggak ada keluhan gitu. Jadi jangan sampai periksa kalau ada keluhan, itu yang salah. Nah jadi kalau sudah ada keluhan, contohnya apa sih? Contohnya misalnya keputihan yang nggak sembuh-sembuh ya, atau pendarahan. Nah yang perlu saya tekankan yaitu hati-hati
untuk misalnya kalau seseorang pernah pendarahan setelah berhubungan. Nah, yang mau saya tekankan juga yaitu misalnya nih seseorang yang sudah menopause pun, misalnya ya, sudah menopause, tiba-tiba keluar darah. Nah, itu juga perlu dicurigai. Jadi kalau sudah menopause seharusnya tidak mens lagi, ya tidak ada pendarahan lagi. Kemudian kalau misalnya sudah menyebar, dia bisa kayak nyeri panggul, ya. Kemudian bisa juga penurunan berat badan, kemudian gangguan buang air kecil, gangguan buang air besar, ya. Karena kondisinya adalah rahim itu di tengah-tengah antara kandung kencing sama saluran anus. Jadi mereka kalau udah stadium lanjut, mereka akan menekan ke depan ke kandung kemih sama ke belakang ke anus. Jadi makanya ada gangguan berkemih sama buang air besar. Kemudian bisa juga gangguan ginjal sampai ada mual muntah, ya. Tapi yang saya mau tekankan di sini itu stadium awal tuh tidak ada keluhan. Jadi jangan sampai periksa kalau sudah ada keluhan, ya. Jadi maka itu kita mesti aware. Nah, untuk pencegahannya bagaimana? Nah, saya sudah jelaskan bahwa tadi untuk yang sudah aktivitas seksual, kita bisa lakukan screening, yaitu dengan pemeriksaan namanya pap smear. Ya. Jadi untuk seseorang yang sudah aktivitas seksual, jangan lupa untuk pap smear. Nah, kalau ditanya, dok, kalau misalnya nih saya masih belum aktivitas seksual, bagaimana tuh? Ada pencegahannya nggak? Jawabannya adalah ada juga. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah kita bisa vaksin, ya. Nah, jadi vaksin ini bisa kita lakukan sejak usia 9 tahun. Ya, jadi bahkan ini kalau di luar negeri ya itu diwajibkan, salah satu program wajib untuk vaksin, ya. Sedangkan kalau di Indonesia memang karena permasalahan biaya segala macam, makanya ini belum termasuk salah satu program pemerintah. Tetapi kalau di luar negeri itu dari usia 9 tahun sudah dilakukan vaksinasi, ya. Jadi vaksinasi ini diutamakan, usahakan adalah untuk seseorang yang belum menikah, ya. Jadi kalau belum menikah masih misalnya 9 tahun itu sudah bisa, ya. Jadi berapa kali sih vaksin? Nah, vaksin itu adalah 3 kali, tetapi kalau misalnya masih 9 sampai 14 tahun itu cukup 2 kali aja. Nah, boleh nggak, Dok, kalau misalnya seseorang yang sudah menikah, sudah aktivitas seksual vaksin? Jawabannya adalah boleh aja, tetapi memang kalau untuk secara efektivitas lebih bagus untuk yang belum menikah, yang belum aktivitas seksual terutama, ya. Oke, nah tadi kanker serviks sudah selesai. Nanti kita kalau ada yang kurang jelas boleh tanya di Q&A, ya. Oke, lanjut lagi saya akan bahas mengenai miom, ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, jadi kalau tadi serviks itu di bagian bawah sini, ya, serviks di bawah. Nah, kalau kita naik ke atas sedikit, nah ini ada yang namanya benjolan, itu namanya miom, ya. Nah, miom itu adalah di sini, ya, kondisinya, ya. Nah, jadi kita lihat apa sih keluhannya gitu, ya. Jadi bisa saja miom itu nggak ada keluhan, itu bisa juga, ya. Jadi kalau misalnya miomnya masih kecil, itu rata-rata memang nggak ada keluhan. Nah, kalau misalnya sudah sampai besar, itu bagaimana? Nah, keluhannya lihat nih, misalnya pendarahan yang hebat. Jadi misalnya dia mensnya berkepanjangan, atau misalnya dia belum saatnya mens, tapi kok tiba-tiba berdarah. Nah, itu mesti kita curigai juga, ya. Kemudian, nah tadi sudah jelas ya, jadi menstruasi lebih dari seminggu. Kemudian kalau dia besar, dia akan menekan tuh, jadi bisa panggulnya nyeri, ya. Jadi kalau dia menekan ke depan, dia membuat jadi sering buang air kecil. Kemudian kalau dia menekan ke belakang, jadi susah untuk BAB, ya. Nah, kemudian juga nyeri-nyeri, ya. Jadi gini, jadi yang mau saya tekankan bahwa pada umumnya miom itu jinak, ya, tetapi ada juga beberapa persen kecil memang dia ganas, ya. Jadi nanti kita akan tentukan, ya. Jadi tentukan yaitu bagaimana dengan pemeriksaan laboratorium, ya. Jadi makanya saya mau tekankan di sini bahwa pemeriksaan rutin untuk menentukan miom itu juga penting juga, ya. Jadi paling enggak jangan sampai tiba-tiba udah besar. Saya juga punya satu kasus. Jadi satu pasien saya, dia pernah pasien dari daerah, ya. Dia dia mengira dia hamil gitu, ya. Jadi perutnya besar gitu. Jadi dia kira hamil. Ternyata setelah saya periksa itu bukan hamil, ternyata itu adalah miomnya. Ya, jadi dia perutnya besar sekali, ya. Kira-kira kayak orang hamil lah gitu, ya. Jadi dia pikir, aduh dok, saya sudah 9 bulan nih, saya mau periksa gitu, ya. Mas saya periksa ternyata itu miom. Nah, jadi itu yang perlu diwaspadai. Jadi kita mesti perhatikan, ya. Oke, next. Nah, ini juga apa sih faktor resikonya biasanya kalau sudah di atas 40 tahun, ya, atau keluarganya ada mengidap miom, ya, kemudian atau dia belum pernah hamil sebelumnya, atau seseorang dengan berat badan yang berlebihan, ya, atau dia makannya yang komposisinya tinggi, misalnya daging merah lah, ya, tapi sayur-sayuran rendah gitu, jadi antioksidan kurang. Kemudian misalnya seseorang yang suka minum-minum alkohol atau rokok gitu, ya, atau yang penggunaan hormonal jangka panjang seperti itu kira-kira, ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang miom. Jadi, Mam nggak lupa ya,
Saya ulangin lagi, kalau kanker serviks di bawah sini, kalau miom di atas. Nah, sekarang kita bahas tentang kista. Nah, kista adalah posisinya di luar di sini, ya. Nah, normalnya yang seperti ini yang membesar, ini namanya kista, ya. Nah, kurang lebih keluhannya hampir mirip, ya. Nah, jadi kita lihat. Nah, jadi biasanya itu saya sering dapat kasusnya kalau misalnya seseorang pengen hamil, ya kan, dok saya sudah berapa tahun menikah nggak hamil-hamil, ternyata setelah saya periksa ternyata ada kista. Jadi kista itu salah satu yang membuat fungsi dari ovariumnya terganggu, ya. Jadi karena dia ada kista, jadi dia ovarium tertutup sehingga menyebabkan kesulitan untuk hamil, gitu ya. Nah kemudian yaitu berikutnya itu menstruasi yang nggak lancar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya seseorang mens yang nggak lancar, nah itu hati-hati, ya. Atau perut yang membesar, nah bisa juga tuh. Jadi kalau perut membesar bisa tuh antara miom atau kista bisa. Kemudian kalau dia misalnya membesar saking besarnya, dia bisa menekan ke panggul sehingga membuat nyeri. Kemudian seperti saya jelasin awal, kalau dia menekan ke kandung kencing membuat susah buang air kecil. Kalau dia membuat menyerang ke belakang ke anus menyebabkan pengosongan kandung kemih buat BAB juga susah, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, apa sih faktor risikonya? Biasanya karena hormonal, ya. Kemudian bisa juga karena penyakit endometriosis, kemudian ada infeksi panggul, atau misalnya dia ada riwayat kista ovarium sebelumnya, ya. Nah, jadi untuk nyeri menstruasi nih, namanya dysmenorrhea, ya. Jadi ini bahas tambahan ya. Jadi mengenai nyeri. Nah, ada yang tanya, dok, saya nyeri nih, normal nggak sih gitu ya? Jadi yang saya mau tekankan adalah sebenarnya nyeri itu termasuk normal, tetapi yang penting jangan sampai mengganggu aktivitas, ya. Jadi kalau sampai seseorang dia misalnya sampai guling-gulingan, lemes, ya kan, nggak bisa aktivitas seksual, kalau misalnya dia bisa aktivitas seksualnya nyeri, nah itu mesti hati-hati, ya. Jadi paling nggak nyeri itu normalnya itu paling 2-3 hari di awal-awal aja. Tapi kalau misalnya dia sampai lemes berkepanjangan, sampai dia ada yang bahkan pingsan, nah itu hati-hati tuh. Ya berarti dia ada sesuatu. Nah, biasanya berkaitan dengan namanya endometriosis, ya. Jadi endometriosis itu bisa berupa kista, bisa berupa miom, ya. Jadi itu dia jenis kista atau miom yang membuat seseorang membuat dia nyeri banget. Nah, itu nanti bisa kita obatin, ya, gitu. Nah, ada lagi satu kista. Ini kistanya bukan yang besar, dia kista yang kecil. Jadi kalau Mam bisa lihat di sini normal nih, normalnya kayak gini. Nah kalau yang ini dia kistanya kecil semua, ya. Jadi dia sel telurnya kecil-kecil semua. Nah ini ada namanya polycystic ovarium syndrome, dinamakan PCOS. Nah biasanya apa sih keluhannya? Keluhannya itu biasanya susah untuk hamil, ya. Jadi kadang-kadang banyak tuh yang dok saya mau sudah menikah 3 tahun kok belum hamil-hamil ya? Ternyata pas saya periksa sel telurnya kecil-kecil, ya. Kemudian itu berat badannya yang berlebihan. Nah, itu hati-hati tuh ya, berat badannya gampang naik, ya. Kemudian itu dia gampang jerawatan, ya. Kemudian itu rambutnya suka rontok. Bisa juga ada bulu-bulu yang berlebihan, ya, misalnya bulu-bulu di tangan, di kaki, ada kumis, ada janggut. Nah, itu hati-hati tuh. Jadi dia hormon testosteron laki-lakinya lebih tinggi. Nah, itu salah satu tanda dari PCOS. Kemudian dia gampang mudi, ya, atau menstruasi yang nggak teratur, ya. Jadi menstruasi misalnya gini nih, kalau pada kasus-kasus ini biasanya dia mensnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Nah, kalau misalnya mamsnya ada yang sampai 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, itu hati-hati. Jangan-jangan dia salah satunya ini PCOS ini, ya. Gitu. Bisa ditanganin nggak? Diobatin nggak? Bisa, ya. Nanti bisa kita tanganin. Nah, ini saya mau bahas mengenai definisi head normal, ya. Jadi kalau ini saya bahas normalnya aja. Jadi kalau yang di luar dari ini berarti nggak normal, ya. Jadi untuk lamanya haid itu, ya. Jadi normalnya adalah sekitar 4,5 sampai 7 hari. Ya, jadi normal itu 4,5 sampai 7 hari. Jadi kalau misalnya seseorang mens lebih dari misalnya sampai 2 minggu, nah itu hati-hati ya, termasuk nggak normal. Nah, untuk siklus haidnya bagaimana? Untuk siklus haidnya itu sekitar 21 sampai 35 hari. Nah, contohnya gini. Ada seseorang yang bilang, dok, saya sebulan mensnya 2 kali gitu ya. Nah, ternyata setelah saya hitung, misalnya nih, dia mensnya tanggal 1. Terus dia mens lagi tanggal 28. Nah, itu termasuk masih normal ya, Mam, ya. Karena itu siklusnya masih sekitar 27. Ya, jadi saya mau tekankan normal itu 21 sampai 35. Jadi kalau misalnya dia range-nya di luar dari itu, lebih cepat atau lebih lama, nah itu termasuk yang tidak normal, ya. Nah, untuk banyaknya haid itu adalah sekitar 5 sampai 80 cc, ya. Jadi sekitar itu, ya. Jadi untuk normalnya saya ulangi lagi, mensnya sekitar 4,5 sampai 7 hari.
siklusnya adalah sekitar 21-35 ya. Dan kalau dia nyeri juga nyerinya nggak terlalu berlebihan ya, paling di sekitar 1, 2, 3 hari awal aja, tapi nggak sampai mengganggu aktivitas. Kalau sampai mengganggu aktivitas dia nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu sebaiknya diperiksakan. Nah, apa sih yang harus saya lakukan untuk mencegah penyakit tersebut? Nah, jadi saya mau jelaskan nih tentang kita ada namanya MCU premarital ya. Jadi kalau untuk MCU premarital itu bisa dilakukan namanya USG ginekologi ya. Jadi ada USG ginekologi, ada pemeriksaan lab ya. Nah, untuk USG ginekologi untuk yang masih belum menikah biasanya kita lakukan dari perut ya. Jadi untuk apa sih? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita bisa mendeteksi satu misalnya miom ya, kemudian kista, kemudian bisa juga misalnya kita deteksi dari polip ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan lab, kita bisa periksa apa aja. Nah, contohnya kita bisa HB-nya untuk menentukan nih, orang itu rendah nggak sih HB-nya ya, untuk tahu status anemianya. Kemudian kita bisa gulanya, ada masalah nggak di gulanya, apalagi terutama kalau misalnya sebelumnya ada riwayat diabetes dari keluarganya. Nah, kemudian untuk yang ingin rencana misalnya, dok, saya mau dong, saya misalnya 2 bulan 3 bulan lagi saya mau menikah dok. Nah, saya mau dong pas menikah saya langsung segera dapat momongan. Nah, biasanya kita screening juga nih tentang penyakit infeksi. Contohnya misalnya TOTS ya. TOTS itu adalah singkatan dari Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus. Jadi misalnya nih yang MAMS ketahui misalnya kayak Toxoplasma itu rata-rata diderita misalnya nih seseorang yang punya binatang peliharaan ya, dia misalnya terpapar dengan bulu-bulunya, atau misalnya dia sering makan makanan yang mentah. Nah, itu salah satu penyebab toksoplasma yang mengganggu kalau seseorang ingin hamil ya. Selain itu kita bisa juga misalnya HIV, sifilis ya, hepatitis, sama kita cek kencingnya ya. Nah, menyinggung tentang kencing, jadi normalnya itu adalah kalau misalnya seseorang kencing itu nggak nyeri ya. Jadi patokannya adalah kalau misalnya mams misalnya kencing nih. Nah, seharusnya normalnya itu adalah putih. Jadi kalau misalnya mams kencingnya sering kuning, nah itu hati-hati, berarti minumnya kurang. Nah, jadi selain itu juga jangan lupa juga untuk masalah keputihan. Nah, normalnya adalah seseorang keputihan itu nggak gatal dan nggak bau ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu dia gatal, bau atau keputihan berlebihan, nah itu mesti hati-hati ya Mam ya. Jadi kita akan periksakan lebih lanjut lagi tuh ya. Nah, jadi inilah sesuatu MCO premarital yang ditawarkan ya untuk seseorang yang ingin menikah. Oh ya, saya nggak lupa lagi nih. Jadi untuk yang sebelum menikah juga jangan lupa untuk sudah melewati vaksin HPV ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi usahakan adalah seseorang kalau belum aktivitas seksual, jangan lupa untuk vaksinasi ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Bentar. Ya, nah tadi yang premarital, sekarang untuk yang seseorang yang sudah menikah ya. Nah, untuk yang sudah menikah, apa sih yang ditawarkan? Yaitu misalnya USG ginekologi juga sama, tetapi kita lebih spesifik. Jadi kalau misalnya dari perut bisa-bisa aja, cuma memang dari perut kadang-kadang terhalang oleh lemak, jadi kadang-kadang nggak kelihatan terlalu jelas. Nah, maka dari itu kita tawarkan untuk transvaginal ya. Sebenarnya kalau yang untuk yang belum menikah juga bisa kita lakukan, bukan dari transvaginal, tetapi kita lakukan dari lubang anus, namanya USG transrektal ya. Jadi kalau misalnya bagi seseorang yang misalnya beratnya berlebihan kan memang agak susah tuh, jadi dia agak ketutupan lemak. Nah, bisa kita lakukan secara transrektal. Tapi kalau untuk yang sudah menikah lebih nyaman secara transvaginal. Nah, tujuannya sama, yaitu kita melihat ada miom, ya, kista atau polip atau kelainan-kelainan dari kandungan yang lain, ya. Nah, untuk pemeriksaan labnya juga sama, yaitu kita cek nih bagaimana status anemianya, diabetesnya, sama penyakit infeksinya, ya. Jadi ini yang kita tawarkan, ada cek lab kencing, cek hepatitis, HIV, sifilis atau toksoplasma sendiri ya. Dan ditambah lagi yaitu ada tambahan itu pap smear ya. Jadi untuk yang sudah menikah, nah ditambah untuk bisa pap smear, terutama untuk setelah 3 tahun aktivitas seksual. Nah, jadi nanti jangan lupa, kadang-kadang nih, dok, saya kok kena kanker ya, padahal saya sudah pap smear. Saya tanya lagi, kapan periksa pap smear-nya? Ternyata dia periksa pap smear sudah 5-6 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya anjuran periksa pap smear berapa lama sih? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, ini kita bahas tentang deteksi dini kanker serviks dengan pap smear. Nah, saya mau jelaskan di sini, jenis-jenis pap smear itu ada beberapa jenis memang. Ada pap smear namanya pap smear konvensional. Ini yang standar ya, standar yang biasa ya. Kemudian ada lagi namanya LBCtin PrEP, ada yang HPV DNA. Nah, ini kalau secara
saya mau bikin simpelnya. Jadi contohnya nih kayak misalnya seseorang mau isi bensin. Dok, misalnya Pak, saya mau isi bensin yang premium ya. Nah, kalau premium itu berarti yang pap smear konvensional. Jadi dia yang standar yang biasa. Tapi kalau misalnya seseorang misalnya saya mau isi yang Pertamax semua yang lebih bagus atau misalnya mau isi Shell gitu kan. Nah, berarti itu pilihannya berarti yang kayak LBC sama yang HPV DNA gitu ya, Mam ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang apa plus minusnya ya. Jadi kalau yang pap smear biasa konvensional ini periksa setahun sekali. Ya, sedangkan kalau misalnya periksa yang LBC, skin prep sama HPV DNA itu bisa periksanya 3 sampai 5 tahun lagi ya. Jadi memang untuk sensitivitas lebih tinggi yang LBC skin prep sama HPV DNA dibanding sama yang konvensional. Oke, saya bahas dulu apa sih bedanya. Nah, bedanya seperti ini, Mam. Jadi ini, Mam, yang tadi saya bahas, tadi yang konvensional yang sebelah kiri, nah yang LBC itu tadi yang sebelah kanan. Nah, untuk teknik pengambilannya sama saja ya. Jadi kita setelah kita ngambil, kalau yang konvensional kita akan olesin ke kaca, ke objek gelas. Nah, setelah diolesin ke objek gelas, kemudian alat periksanya ini akan dibuang. Nah, objek gelas inilah yang kita akan periksakan ke mikroskop. Ini yang konvensional. Nah, bedanya gimana sama yang LBC? Ini namanya LBC atau namanya juga kadang-kadang dibilang thin prep ya. Nah, dia sama kita ngambil, tetapi setelah kita ambil semuanya dimasukin ke dalam. Ya, jadi kalau ini diolesin ke kaca, ini semua dimasukin ke dalam. Jadi ini semuanya diperiksain. Jadi tentu saja kalau secara sensitivitas ini lebih tinggi ya. Jadi memang kalau secara biaya memang ini lebih murah ya. Ini lebih murah dibanding dengan ini. Karena kalau ini sensitivitasnya agak kurang dibanding yang ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ini anjuran memang periksa setahun sekali ya, karena memang dia sensitivitasnya nggak terlalu tinggi. Makanya ini setahun sekali. Tetapi kalau hasilnya bagus ya, kalau LBC saja itu bisa 3 tahun lagi diulang. Tapi kalau hasil bagus ya. Nah, nanti ada namanya HPV DNA. Nanti saya bahas lagi di belakang. Nah, ini contohnya. Jadi ini saya ambil dari penelitian di luar negeri, ya kan? Gimana sih sensitivitasnya? Nah, ini adalah perbandingan antara pap smear yang biasa, yang warna biru, ya, dengan LBC yang warna hijau, sama yang ada namanya HPV DNA warna kuning, ya. Nah, jadi sensitivitasnya ini untuk kasus yang moderate, severe, yang berat, ya. Sensitivitasnya adalah sekitar 26 sampai ya 30-40% lah saya mau bilang ya. Jadi emang nggak terlalu tinggi untuk sensitivitasnya ya. Nah, sedangkan kalau yang untuk LBC itu sensitivitasnya sekitar 69 sampai 70-80% ya. Jadi emang lebih tinggi. Nah, kalau yang namanya HPV DNA itu lebih tinggi lagi yaitu sekitar 70 sampai 80-90% ya. Nah, jadi memang yang konvensional ini bukannya berarti, Dok, berarti nggak akurat dong. Ya nggak apa-apa sih, Mama. Emang untuk apa ya? Untuk memang yang apa di daerah-daerah gitu ya. Jadi yang kan agak kesulitan ya. Jadi memang ya udahlah daripada nggak periksa ya udah kita memang wajibkan periksa. Tapi paling nggak periksanya setahun sekali gitu ya. Makanya kalau yang LBC sama PVDNA bisa lebih jarang karena dia sensitivitas lebih tinggi. Nah, ini juga ada penelitian nih. Salah satu penelitiannya membandingkan antara yang pap smear dengan HPV DNA ya. Nah, jadi di salah satu penelitian itu menyebutkan bahwa yang pap smear itu sensitivitasnya sekitar 50% ya, sekitar 50%. Sedangkan kalau yang HPV saja itu sekitar 80-90% ya. Nah, kemudian ada yang membandingkan antara pap smear ditambah dengan HPV DNA. Nah, itu angkanya mencapai sekitar 100%. Ya, jadi ini saya mau tekankan bahwa memang kalau kombinasi lebih tinggi akurasinya untuk sensitivitasnya ya. Nah, ini salah satu hasil pemeriksaan pasien saya ya. Dia ini periksanya yang LBC sama HPV DNA ya. Jadi kalau untuk nanti nih, Mam, kalau misalnya Mam periksanya misalnya kayak LBC, nanti hasilnya kira-kira seperti yang di sebelah kiri ya. LBC nanti hasilnya seperti ini, Mam. Dia ternyata jadi gini, pasien saya ini salah satunya dia ingin vaksin HPV. Jadi dia sudah aktivitas seksual tapi dia pengen vaksin. Ya udah saya anjurkan dia yaitu kita periksa pap smear dulu. Kalau misalnya hasil pap smear bagus, kita bisa vaksin gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia periksa pap smear, ternyata dari hasil LBC-nya dia negatif ya. Jadi dalam arti dia negatif untuk ke arah keganasan, malignansi. Jadi dia nggak ganas ya. Ternyata setelah kita periksa HPV DNA-nya, dia HPV-nya positif tuh ya. Jadi ada high risk, ada low risk ya. Jadi positif di 3366 sama di 6 ya. Jadi untuk kasus ini pasiennya sama, Mam ya. Jadi dia kalau untuk yang HPV DNA ada
pemeriksaan hasil tersendiri lagi. Nah, jadi hasilnya ada kayak gini. Nah, jadi saya mau tekankan bahwa dia untung ketahuannya di awal. Jadi ini kita lagi treatment, Mam, ya. Jadi ini belum kanker gitu loh ya. Jadi memang dia nggak kanker, makanya dikatakan dia negatif. Tetapi ternyata saat diperiksa sudah ada yang positif, sudah ada virusnya. Nah, virus ini kalau nggak ketahuan, pasien ini nggak ada keluhan sama sekali. Ya, jadi dia nggak ada keluhan, dia cuma iseng-iseng dia pengen vaksin aja gitu ya. Nah, makanya untung ketahuan sehingga kita bisa treatment. Jadi makanya kalau ketahuannya di awal seperti ini bisa kita obatin ya. Jadi jangan sampai Mam sudah ada keluhan baru periksa. Jadi itu sudah telat tuh. Jadi di sini udah positif gitu ya. Jadi kalau kayak gini ini belum kanker tetapi sudah ada virusnya bisa kita obatin ya. Jadi untuk para Mam sekalian nggak usah takut ya. Jadi ini saya nggak nakut-nakutin ya. Jadi saya cuma mengajak untuk lebih aware ya untuk Mam sendirian ya atau misalnya anaknya ya. Jadi bisa juga kalau anaknya bisa lakukan vaksin gitu ya. Oke, next lagi kita. Nah, tadi sudah mengenai pap smear. Nah, ini saya mau bahas mengenai vaksinasi ya. Jadi untuk vaksinasi HPV memang ada dua. Ada Cevarix sama ada namanya Gardasil ya. Jadi di Indonesia dua. Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu kalau yang Cevarix dia 2 virus ya, 16 18 ya. Kalau yang Gardasil itu ada 4 virus, 6, 11, 16 sama 18 ya. Nah, jadi ini untuk yang produksinya. Nah, kegunaannya gini. Kalau yang 2 virus ini tujuannya untuk kanker serviks. Ya, jadi penyebab dari virus untuk kanker serviks itu ada 16, 18 sama ada banyak virus yang lain lagi. Tetapi kenapa diambil yang 16, 18? Karena dikatakan yang paling dominan yaitu 16 sama 18 yang paling sering. Makanya diambil yang jenis ini. Nah, untuk yang 611 itu lebih ke arah kutil kelamin. Nah, maka dari itu sebenarnya vaksin yang Gardasil ini bisa untuk laki-laki juga ya. Jadi nggak cuma untuk perempuan. Ya, jadi untuk perempuan untuk kanker serviksnya, sedangkan untuk laki-laki untuk kutil kelaminnya. Ya, jadi bisa untuk laki-laki juga. Nah, untuk pemberiannya bagaimana? Kalau yang Cevarix ini 0, misal 0 itu berarti sekarang ya. Sekarang bulan depan sama bulan ke-6. Sedangkan kalau yang Gardasil ini sekarang bulan kedua sama bulan ke-6 ya. Secara efektivitas dua-duanya sama-sama efektif ya. Jadi cukup baik gitu ya. Kita langsung aja Q&A karena udah banyak banget nih yang masuk. Ada 60 lebih loh ini 100. Oke, langsung ya. Saya bacakan aja boleh, ya, Dok ya. Boleh. Oke. Dari yang paling bawah dulu ya, Sobat Healthcare sebentar. Oke, ini kayaknya bentar. Oke. Bila tidak dioperasi ada efeknya. Kalau dioperasi apakah bisa timbul kembali? Terima kasih. Ini apanya maksudnya? Bila tidak dioperasi. Oke, sebentar, Dok. Nggak terlalu ini ya. Coba kamu pilih aja yang tidak ini. Terlalu ini ya. Yang lebih spesifik, lebih jelas. Oke, gini, Dok. Ini ada yang menarik lagi nih, Dok. Saya kalau bersin sehingga agak mengejek, suka keluar mens. Saya juga terkadang di luar waktu mens bisa keluar darah, kadang on off untuk waktu lama, Dok. Umurnya 39 tahun. Oke, baik. Dengan berat badan 81 kilo. Ya, nah dia keluhan. Hai Mams ya, ini namanya saya nggak bisa sebutin lagi Mams, soalnya namanya nggak ada. Oke Mams, perkenal ini ya, salam kenal ya. Nah, jadi Mam keluhannya yaitu bersin, pada saat bersin suka bersin sehingga agak mengejan. Kalau saya bersin agak mengejan, suka keluar mens. Nah, ini hati-hati Mam. Jadi kalau misalnya dia ada keluar darah di luar dari siklus mens, nah itu sebaiknya sih dipastikan dulu tuh itu apa sih gitu ya. Jadi untuk kemungkinannya bisa kayak infeksi ya, miom ya, polip ya, atau gangguan dinding rahim atau gangguan hormonal. Nah, ini Imam sebutkan dengan berat 81 kilo. Jadi sepertinya agak over Mam. Jadi salah satunya itu juga bisa mempengaruhi gangguan dari hormonal tersebut. Jadi memang anjurannya untuk turunkan berat badan sambil nanti paling enggak kita bisa USG check up Mam ya. Paling enggak kita pastikan nih kondisi rahim sama indung telurnya baik, enggak ada kista, enggak ada miom. Nah, dengan Mam misalnya udah usia 39 tahun jangan lupa juga untuk lakukan pap smear secara rutin ya. Jadi paling enggak kita singkirkan nih kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu.
Oke. Lalu ada lagi nih dok nih yang menarik. Sorry dokter mau tanya, belakangan saya juga keputihan, tapi ternyata keputihan saya itu nggak banyak keluar, tapi adanya di dalam sebab ketika kami berhubungan di kemaluan suami saya, suka ada bekas putih-putih gitu dok, kayak keputihan. Bahaya nggak sih dok? Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang keputihan. Nah, jadi keputihan itu memang wajar, tetapi kalau misalnya keputihannya terlalu sering, ya kan, kemudian dia gatel, dia berbau, nah itu sebaiknya sih hati-hati ya, dan berwarna ya hati-hati ya. Jadi kalau misalnya warnanya kuning, hijau itu hati-hati. Nah, nanti kalau misalnya itu ya kita sarankan nih, misalnya dia jangan capek ya, jangan stres, kemudian jaga kelembapan ya, kemudian panty liner jangan sering-sering, cebok dari depan ke belakang ya. Gunakan sabun yang pH netral ya, kayak misalnya sabun baby gitu. Tetapi kalau misalnya masih seperti itu yang saya bilang gatal, bau dan berlebihan, ada baiknya dipastikan nih keputihan itu bagaimana. Jadi keputihan itu bisa disebabkan misalnya karena infeksi bisa karena bakteri, bisa karena jamur atau karena parasit. Jadi nanti terapinya tergantung dari hasil pemeriksaan. Oke, sebenarnya malah panty liner nggak boleh dipakai terus-terusan ya dok ya? Ya, jadi kalau misalnya nggak terlalu penting ya nggak usah. Kalau saran saya sih, jadi paling nggak jangan terlalu berlebihan karena dia salah satunya menyebabkan gampang lembab gitu loh. Jadi Oh, iya. kalau nggak perlu nggak usah gitu. Oh, wow, ya oke dok. Ini ada lagi dok. Saya sudah komplit vaksinasi HPV di Ciputra Hospital sebanyak 3 kali dan umur saya 40 tahun. Apakah vaksin ini efektif untuk saya yang sudah berumur 40 tahun? Dan setelah komplit vaksin ini, apakah perlu saya melakukan pap smear setiap 2 tahun sekali dok? Oke, ya Mam, nih berarti warga Ciputra nih ya. Iya. Selamat. Ibu Oke. Fitrili. Oke, Mam Fitrili ya. Oke, ya halo, selamat sore Mam Fitrili. Nah, jadi kalau sudah HPV komplit 3 kali, untuk sampai saat ini penelitian yang dikatakan nggak perlu booster Mam. Jadi cukup ya. Jadi nggak perlu divaksin ulang, nggak usah. Tetapi untuk pap smear memang tetap wajib Mam. Jadi contoh gini Mam, kalau misalnya nih seseorang nih sudah vaksin COVID, perlu nggak misalnya nih, bisa nggak saya nggak kena COVID lagi? Nah, jadi kan tetap kan pakai masker misalnya gitu kan. Nah, sama juga dengan HPV ini. Nah, jadi varian dari virus dari HPV penyebab kanker serviks itu ada ratusan ribu, Mam. Nah, jadi nggak mungkin ada vaksin yang bisa mengcover semuanya karena pertama adalah terlalu mahal, Mam. Ya, jadi makanya itu memang rata-rata vaksin yang ada itu adalah ya, dia mengcover yang tipe 16 dan 18. Itu kenapa diambil itu adalah karena itu yang paling sering, paling banyak orang kena di situ. Makanya itu vaksinnya diambil yang itu. Nah, jadi makanya tetap walaupun sudah vaksin, tetap kita lakukan perlindungan dengan melakukan pap smear. Nah, pap smear tadi saya sudah jelaskan, Mam. Ada yang konvensional, ada yang LBC sama HPV DNA. Jadi kalau misalnya memang periksanya pap smear konvensional, makanya dianjurkannya setahun sekali. Tetapi kalau misalnya memang periksa misalnya ada LBC, HPV DNA itu yang lebih tinggi, itu kalau hasilnya bagus boleh 3 sampai 5 tahun, tergantung nanti hasil dari pemeriksaan yang terakhir. Seperti itu, Mam. Oke, baik dok. Saya izin bertanya dok, boleh. Apa yang menjadi penyebab adanya kanker serviks pada wanita dan ciri-ciri orang terkena kanker serviks seperti apa? Nah, jadi kanker serviks itu penyebabnya itu virus. Nah, virusnya namanya HPV ya, HPV. Nah, jadi gimana seseorang bisa kena? Jadi itu bisa kena kalau misalnya virus itu ya ada yang mendorong dia nempel dari luar ke serviksnya. Jadi virus itu, jadi saya nggak mau kayak misalnya, aduh ini pasti karena pasangan saya nih. Jadi hilangkan pikiran seperti itu. Jadi virus itu ada di mana-mana. Ya jadi bisa aja nih dia nemplok nih misalnya di tangan saya. Nah kalau misalnya di tangan saya misalnya jadi kutil itu bisa juga ya. Jadi virus ini jadi menyebabkan dia kalau misalnya imun mam lagi turun ya, daya tahan tubuh lagi rendah. Nah, jadi dia ada yang mendorong ya, salah satunya misalnya dengan aktivitas seksual. Jadi kalau misalnya dia mendorong, dia nempel ke serviks, kondisi imun lagi turun. Nah, yang tadi saya bilang dia sudah nempel, dia bisa menyebabkan perjalanan ya saya bilang tadi itu 3 sampai 17 tahun menyebabkan terjadinya kanker. Nah, maka dari itu lakukanlah deteksi secara dini. Nah, untuk keluhannya kalau awalnya itu nggak ada keluhan ya. Nggak ada keluhan. Jadi rata-rata berkeluhan misalnya pendarahan, keputihan itu kalau stadiumnya sudah lanjut seperti itu. Oke,
Oke. Dok, apakah cek pap smear dibolehkan untuk yang masih gadis atau belum menikah? Ya, jadi kalau yang belum menikah ya atau belum aktivitas seksual, pap smear nggak perlu ya, jadi nggak usah. Jadi untuk yang masih belum menikah atau itu ya, dia paling nggak vaksin aja lah, vaksin sama paling nggak kalau misalnya dia mau medical check up ya paling nggak USG ya, USG bisa USG dari perut ya kan, kita singkirkan kemungkinan misalnya ada kista atau miom gitu ya. Jadi paling nggak untuk pemeriksaannya seperti itu dan periksa lab kalau misalnya mau gitu. Oke, betul. Dan di Ciputra juga menyediakan ya dok ya pastinya. Iya, betul. Oke, di dok ada dari Ibu Sunarti. Dok, apa kanker serviks hanya dialami pada wanita saja? Ya, jadi betul karena serviks yang punya hanya wanita saja. Ya, jadi makanya memang kanker serviks bisa terjadi pada semua perempuan yang sudah aktivitas seksual. Jadi nggak ini ya, jadi nggak pilih-pilih ya. Jadi makanya seseorang sudah aktivitas seksual jangan lupa untuk lakukan pap smear secara rutin. Oke, siap. Baik, Dok. Lalu ada lagi Oke, ini ada Serlina. Kalau kita menikah dengan sorry Dok, bukan Ibu, ini banyak banget nih dok nih yang kepo. Aku senang nih banyak yang antusias. Iya dok nih. Oke. Dok ada nih dari Ibu Marisa. Dok, kenapa vagina suka berasa kayak basah padahal nggak sedang masa subur, jadi gatel gitu. Jadi mungkin lembab gitu loh dok ya. Ya. Gatel gitu. Nah, jadi kita pastikan dulu nih apakah dia ada keputihan atau enggak juga ya. Nah, dipastikan juga nih basahnya basah kenapa? Karena lembab atau apa. Jadi mam yang penting yang saya bilang itu jaga pola makan sehat ya, jangan capek, jangan stres ya kan. Usahakan saya mau tekankan itu cebok itu jangan sampai dalam-dalam ya. Cebok cuma cukup luarnya aja. Ya kadang-kadang ada yang dia cebok sampai dalam-dalam sekali. Nah, yang perlu saya beritahu yaitu sebenarnya seorang perempuan itu mempunyai flora normal. Nah, flora normal itu adalah penjaga diri dia sendiri. Jadi kalau sampai melakukan cebok sampai dalam-dalam, nah flora normalnya mati. Sehingga dia lebih gampang untuk diserang oleh virus-virus yang ada. Nah oleh karena itu saya bilang yaitu cebok luarnya aja, dari depan ke belakang, kira-kira seperti itu. Oh oke, baik. Iya dok ya. Oh ya dok, ini ada lagi nih dok nih yang menarik. Dok, apa yang membedakan orang yang terkena miom dan kista? Karena dilihat dari yang sudah disampaikan dokter, gejalanya hampir mirip. Ya. Kira-kira apa nih dok? Memang untuk miom sama kista itu hampir-hampir mirip keluhannya ya. Cuma yang lebih spesifik biasanya kalau kalau pendarahan itu jarang terjadi pada kista ya. Jadi kalau pendarahan lebih sering pada miom. Tapi kalau untuk keluhan lain misalnya nyeri atau bisa perut membesar itu memang nggak bisa kita bedakan ya, itu perlu kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi yang sudah saya jelaskan tadi. Posisinya kalau dia miom itu di tengah-tengah di rahimnya sendiri, kalau misalnya kista dia di indung telur seperti itu. Oh oke, baik. Lalu nih dok ke PCOS ya dok ya, untuk penyembuhan PCOS treatment apa saja dok? Ya. Jadi PCOS itu adalah polycystic ovarian syndrome ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi, dia sel-sel kecil semua ya. Jadi itu terutama rata-rata pada pasien-pasien yang ingin hamil atau dia keluhannya misalnya mensnya jarang-jarang ya. Nah, treatmentnya nanti tergantung dari kondisinya terlebih dahulu ya. Jadi saya perlu lihat dulu nih sampai sejauh mana nih derajat dari PCOS-nya mam ya. Jadi rata-rata paling sering itu biasanya itu seseorang dengan PCOS itu berat badannya yang berlebih, tapi nggak menutup kemungkinan yang kurus menderita juga ya. Tapi rata-rata pada umumnya yang gemuk. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu dia gemuk, ya kan, kemudian dengan dia mensnya misalnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, nah itu hati-hati. Ada kemungkinan ke arah sana. Jadi treatmentnya ya itu saya bilang kalau secara alami turunkan berat badan ya, jaga pola makan sehat, turunkan berat badan dan olahraga secara rutin. Jadi dengan menurunkan berat badan mencapai ideal itu salah satu pengobatan yang untuk
penanganan kasus tersebut. Nah, nanti kita akan berikan tambahan lagi tergantung dari kebutuhan mam. Jadi tergantung nih tujuannya apa. Apakah tujuannya hanya ingin mens saja atau orang itu ingin hamil gitu. Jadi nanti agak berbeda kita treatmentnya tergantung dari tujuan dari kesembuhan yang mam harapkan seperti itu. Oke, berarti lebih baik cek dulu ya dok ya. Ya, gitu. Jadi salah satunya lagi itu biasanya itu saya bilang tadi tuh ada bulu-bulu berlebih. Jadi kalau misalnya di tangan, di kaki ada bulu-bulu berlebih itu salah satu ciri dari PCOS juga. Atau dia jerawatan ya, jerawatan yang berlebihan itu juga salah satu. Oh oke, baik dok, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok nih. Dok mau tanya kenapa ya setelah menikah haid saya menjadi tidak teratur. Bulan kemarin malah haid sebulan 2 kali. Sekarang malah haid saya telat sudah 2 minggu. Apa itu normal dok? Ya, jadi kalau normalnya itu yang saya bilang itu mens itu 21 sampai 35 hari. Kalau misalnya dia lebih dari itu atau kurang dari itu ya berarti ada masalah ya. Jadi paling enggak mam melakukan pemeriksaan dipastikan nih apa sih yang menyebabkan kok bisa sampai telat gitu ya. Apakah ada gangguan di hormonalnya, gangguan indung telurnya, atau ada permasalahan misalnya ada kista. Nah itu nanti kita akan pastikan sehingga treatmentnya lebih tepat ya. Paling enggak untuk tips yang mam saat ini adalah jangan capek, jangan stres, sama jaga pola makan sehat ya. Oh, oke. Ini banyak juga nih dok yang ngomongin masalah menstruasi ya dok ya. Saya Betul. mengalami gini nih, sebentar dok. Dok kalau belum menikah, belum sebentar. Oh ya, saya mengalami gangguan haid baru kali ini dok. Jadi sudah 2 bulan ini belum haid, belum aktif. Ini belum kasusnya belum aktif secara seksual ya dok ya. Apakah itu normal? Ada kondisi khususkah atau perlu langsung periksa ke spesialis? Tadi gimana kasusnya dia? Dia belum menikah, belum seksual dok, belum aktif secara seksual. Namun sudah 2 bulan ini dia belum haid. Apakah normal gitu? Kalau dia sering-sering seperti itu, nah hati-hati tuh ada kemungkinan karena yang PCOS tersebut ya. Jadi dia mensnya bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Jadi normalnya itu seharusnya ya dia mens itu ya setiap bulannya. Tetapi kalau dia sampai 2 bulan sekali dia enggak mens, nah itu sebaiknya sih kita lihat untuk terapinya seperti itu. Iya, oke. Ini dok ada pertanyaan juga yang menarik nih dari Mams. Dok mau tanya anak saya usia 15 tahun, siklus menstruasinya nggak teratur, kadang 1 bulan 1 kali, kadang 1 sampai 2 bulan sekali, tapi setiap menstruasi tidak sampai sakit. Apa yang menyebabkan nggak teratur dan perlu pemeriksaan kemana ya dok? Terima kasih sebelumnya. Boleh dijawab dokter? Oke. Nah, kalau dia masih umur 15 tahun ya tergantung nih dia mens pertama kalinya kapan. Dia nggak sebutin di sini ya. Iya. Nah, jadi biasanya memang kalau yang masih awal-awal ya, masih 3 tahun pertama itu memang dia siklus mensnya masih belum seperti yang sebulan sekali. Jadi memang dia masih belum teratur. Jadi kalau misalnya dia masih dalam 3 tahun awal seperti itu nggak masalah ya. Jadi selama nggak ada keluhan ya, nggak ada keluhan misalnya perutnya membesar, kemudian nyeri haid. Nah, kalau nggak ada keluhan pendarahannya juga normal, itu nggak masalah mam ya. Jadi memang untuk 3 tahun pertama sejak ini memang itu masih kayak siklus kayak percobaan itu pancaroba, jadi dia masih tergolong wajar, nggak masalah. Iya betul dokter. Oke, ada lagi nih dok yang lumayan panjang nih dok, sepertinya curhat dari Ibu Siti. Dok pasca operasi myomectomy bulan keempat siklus saya 18 hari, sementara bulan kelima siklus saya 31 hari. For your information, sebelum mens bulan keempat, saya sempat terkena positif COVID-19. Lalu apakah perubahan siklus ini bisa terjadi karena infeksi COVID, dok? Karena sebelum-sebelumnya, siklus tersebut di range 24 sampai 27 hari, dok. Dan rencana di bulan ke-6 ingin promil, dok. Apakah perlu menggunakan siklus normal kembali atau bagaimana ya, dok? Ya, jadi memang saya memang ada penelitian ya. Jadi untuk yang post COVID ya, memang ada beberapa yang dia mensnya dia agak nggak teratur ya. Tapi nggak masalah mam. Jadi nanti ini kita observasi saja ya. Paling nanti kalau misalnya mam ingin promil ya kan, nanti boleh nanti kita lihat ya mamnya. Jadi, nah untuk promil itu nanti datangnya
dengan pasangan ya. Jadi nggak cuma dari perempuan aja, dari suami juga sama ya. Jadi kalau suaminya nanti kita akan periksa spermanya. Kalau untuk mamnya kita akan pastikan nih kondisi rahim ya, indung telur sama saluran tubannya nggak ada masalah. Nah kalau kondisinya baik bisa langsung kita programkan ya. Jadi di Ciputra juga bisa nih kita program hamil bisa juga kok ya. Jadi memang untuk yang postcoid emang seperti itu. Jadi paling nggak nanti mam observasi lah untuk 2-3 bulan ke depan ya. Anjuran saya adalah mam tetap olahraga rutin, jaga pola makan sehat, ya kan, berhubungan 2-3 hari sekali seperti itu. Lalu dok, kita ke HPV DNA ya dok ya. Bagaimana mengobati infeksi HPV DNA yang positif dok? Ya, nah jadi nanti tergantung dari masing-masing kasus mam. Jadi saya ambil salah satu contoh pasien saya yang tadi itu. Jadi dia negatif tuh hasil pemeriksaan LBC-nya, tetapi dia di HPV DNA positif. Nah, jadi yang kita lakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu namanya kolposkopi. Jadi kolposkopi itu hampir mirip kayak pap smear, cuma kita menggunakan teropong ya. Jadi kita teropong, kita melihat langsung, kemudian nanti kita akan berikan cairan khusus ya, cairan untuk melihat virusnya di daerah serviks di mana. Nah, kalau sudah terlihat, nanti kita lakukan biopsi. Biopsi artinya kita ambil daging dari serviks tersebut. Nah, setelah kita ambil, kita akan periksa ke laboratorium. Nah, setelah kita periksa laboratorium, nanti kita tunggu hasilnya untuk menentukan tata laksana selanjutnya. Apakah masih pada tempatnya kita observasi saja, atau sampai kita lakukan misalnya treatment dengan minum obat, atau sampai kita lakukan secara lebih agresif yaitu dengan operasi pengangkatan seperti itu. Jadi nanti tergantung dari hasil pemeriksaan patologi anatomi setelah kita lakukan biopsi kolposkopi seperti itu, Mam. Sorry, suaranya ke mute. Mute suara. Iya. Ya. Iya, oke dok. Ini banyak banget nih dok yang nanya dok, tapi mungkin kayak 2 lagi cukup dok ya dok Iya ya. ya. Kalau nggak nanti kita yang menarik nih. Kalau nanti kita nggak pulang-pulang ya. Iya. Dan sobat healthcare bisa langsung ke link Ciputra Medical Center. Ya. Terima kasih ya Mam, saya antusias semuanya, saya juga jadi makin semangat juga nih ya. Iya. Nanti boleh nih kita adakan sering-sering nih buat ini nih ya. Jadi untuk para mam sekalian yang belum terjawab nanti kita adakan sharing lagi. Iya benar. Kita 2 pertanyaan lagi ya dok ya. Ya boleh. Oke, ini sangat menarik nih dok. Sorry dok, saya mams usia 49 belum pernah melahirkan. Saya ada sedikit benjolan di labia, kadang-kadang terasa gatal. Keputihan juga kadang terjadi jika saya aktivitas terlalu berat. Ketika melakukan hubungan pasutri terkadang terasa sakit. Apakah normal ya? Perlukah saya melakukan pap smear atau lainnya? Saya belum pernah vaksin HPV. Apakah perlu juga dok? Sorry, tadi dia problemnya itu dia hubungan seksual sakit. Kemudian? Iya, terus lalu ada benjolan di labia dok. Oh oke. Nah, saya perlu periksa dulu Mam. Jadi kalau Mam bilang ada benjolan di labia, nah yang saya khawatirkan yaitu ada namanya kista Bartolini ya. Jadi Mam coba lihat deh. Jadi dia benjolan itu di mana? Apakah di atas atau di bawah? Jadi kalau biasanya kalau di daerah bawah dekat daerah anus ada rasa benjol, nah itu biasanya isinya itu ada kayak nanah gitu ya. Nah, nanah itu ada kantongnya. Nah, itu namanya kista Bartolini. Tapi ini saya cuma tebak ya, Mam, karena saya belum periksa. Nah, jadi paling enggak Mam melakukan kompres dulu, kompres hangat. Kalau misalnya enggak ada perubahan atau tambah membesar atau nyeri ya, sebaiknya sih diperiksakan, Mam. Jadi nanti kita paling enggak tentukan diagnosisnya, sekalian kita terapi. Nah, tadi dia tanya tentang HPV ya. Udah menikah. Nah, jadi gini. Sebenarnya untuk vaksin HPV anjurannya adalah disarankan adalah untuk yang belum aktivitas seksual. Maka dari itu memang dianjurkan kalau di luar negeri itu dari anak usia 9 tahun udah divaksin tuh. Jadi jangan sampai dia sudah keburu remaja baru divaksin ya, karena ya kita tahu sendiri pergaulan takutnya bebas segala macam. Jadi makanya diantisipasi dari awal. Nah, untuk yang sudah menikah bagaimana? Apakah boleh vaksin? Jawabannya adalah boleh ya. Jadi maka dari itu biasanya saya lihat dulu nih ya. Jadi vaksin ini yang perlu saya diketahui adalah dia dapat untuk yang belum terjadi ya. Jadi misalnya gini,
Kalau misalnya seseorang nih dia sudah kena, jadi yang vaksin ini kan yang ditawarkan itu ada tipe 16 dan 18. Jadi misal nih seseorang kalau dia kena positif di 16, tentu vaksinnya nggak efektif. Maka dari itu biasanya memang saya anjurkan untuk bisa pap smear dulu. Kalau pap smear negatif, aman semua, bisa kita langsung lakukan vaksin gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada yang positif, contoh kayak pasien saya tadi itu, saya akan melakukan treatment dulu, saya terapi dulu, setelah itu baru kita lakukan vaksin setelah treatmentnya baik seperti itu. Sorry dok, izin bertanya. Saya selalu was-was kalau urusan organ kewanitaan, terutama keputihan. Kalau keputihannya putih susu dan tidak gatal, apakah normal dok? Lalu keputihan normal yang seperti apa dan harus gimana menangani keputihan tersebut? Ya, untuk keputihan sendiri seperti yang saya katakan, yaitu yang normal itu nggak gatal, nggak bau, dan nggak banyak. Kalau misalnya keputihannya hanya dikit, ya jarang-jarang, biasanya misalnya mendekati pasmen aja, itu sebenarnya sih normal-normal aja. Tetapi kalau misalnya keputihannya sampai berlebihan, sampai hampir tiap hari, ya apalagi ditambah dengan berwarna, ditambah lagi dengan gatal, bau, nah itu sebaiknya sih diperiksakan, seperti itu. Terima kasih Sobat Healthcare yang sudah bergabung dengan kami, bergabung dengan Ciputra Medical Center. Mohon Ya, maaf jika ada salah-salah kata ya dok ya. Ya, terima kasih juga ya para Sobat Healthcare ya. Tadi saya lihat audiennya sampai hampir 240 ada tadi ya. Ada Nah, dok. iya, saya terima kasih banget antusias dari kalian semua. Saya sangat senang juga bisa berbagi dengan para moms sekalian, para Sobat Healthcare semua. Ya kan, mudah-mudahan acara pada hari ini bermanfaat ya kan, bagi sharing-sharing ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, ya dapat dibagikan juga untuk yang lainnya ya. Betul. Oke. Oke, terima kasih dokter.